kita. Di sini ada yang tahu? Tangan yang keras ya. 1, 2, 3 dan tepuk tangan dulu dong untuk membedakan jantan dan betinanya.
mangsa ikan, khususnya ikan air tawar. Ini dia sosok sang predator kita dengan sayap yang cukup lebar, bisa mencapai hingga 1,8 meter saat dia melakukan atau mengepakkan sayapnya. Panjangnya juga bisa sekitar hingga 90 cm. Cukup besar untuk kalangan burung pemangsa. Cukup baik. Teman-teman tahu nggak kalau elang itu punya penglihatannya 8 kali lipat lebih baik dari manusia, di mana dia mampu menaikkan 1,5 kali lipat lebih berat dari bobot tubuhnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk elang ikan kepala abu, burung predator yang keberadaannya cukup langka. White bellied seagull atau yang biasa disebut dengan elang laut perut putih. Elang laut perut putih tapi warnanya coklat karena usianya masih muda. Tapi tenang, walaupun dia masih muda, dia ini tetap terampil dalam melakukan aksi perburuannya. Kita lihat sama-sama sang predator ini berburu. Hati-hati Kanoval, awas. Tepuk tangan dulu dong untuk keberhasilan elang laut perut putihnya. Tahu kan bagaimana cara predator ini berburu? Manuver terbangnya di daerah pesisir pantai dan juga lautan-lautan besar. Elang laut perut putih punya julukan si mesin terbang. Kenapa? Karena elang yang hadir di hadapan sahabat aviari ini bisa terbang dengan cepat, secepat 115 km per jam. Maria, burung yang bersifat komunal di mana mereka melakukan aksi berburunya bersama kawanannya. Tapi kita juga kedatangan tamu lainnya, warna putih dan sayap coklat. Ini adalah maskot DKI Jakarta. Di sini ada yang tahu nggak maskot DKI Jakarta apa? Dominikai, atau yang biasa disebut dengan elang bondol. Jadi ikan hingga bangkai. Yuk teman-teman, kita siap-siap di sebelah sana. 1, 2, 3, dapat lagi. Coba di sebelah sana dikit Kanoval. Siap-siap di sebelah sana. Kita lihat sang predator ini betapa suka dan terampilnya berburu mangsa di udara. Mereka ini habitatnya juga daerah terbuka ya, seperti pesisir pantai, hutan bakau dan juga aliran sungai besar. Oke, sama kita jaga dan cintai mereka seperti Anda menjaga orang tersayang Anda. Namun, mencintai mereka tidak harus memeliharanya di rumah ya, karena mereka ini adalah milik alam. Tanggung jawab kita adalah melestarikan habitatnya. Yuk sama-sama save our planet, save our wildlife. Jika kita peduli, satwa pun pasti lestari. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga
Indonesia. Selamat siang sahabat aviaris, selamat datang di Forest Bird Show di mana hutan menjadi pusat perhatian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal alam penuh warna pegangnya dan habitatnya adalah area savana. Kakak tua punya julukan si mulut besar karena keterampilannya suka menirukan bunyi-bunyi yang sering mereka dengar dan begitu mirip sekali. Mereka juga mengeluarkan suara yang keras untuk berkomunikasi. Kakak tua ini adalah burung pemakan biji-bijian ya, dimana paruhnya sangat tajam. Apa sih spesialnya dari Tais? Senang, kita selalu membawa keceriaan di Forest Bird Show. Kita akan bagi-bagi hadiah bersama Rit. Kakak tua adalah burung yang juga punya kecerdasan yang cukup baik teman-teman. Jangan salah, Gala ini juga punya keterampilan yang cukup menarik. Coba ya, kita ajak interaksi satu orang di sebelah sini mungkin ya, coba deh Kak. Di sebelah sini belum kita ajak. Boleh ya? Coba, mamahnya coba. Kita bantu nih. Bisa apa sih Gala? Kita lihat sama-sama. Bisa apa sih kakak tua yang satu ini? Kalau tadi Rita sudah bagi-bagi hadiah dan ini dia galanya. Coba pinjam tangannya hadap sana. Ada apa di sana? Oh, ada kertas. Gala mau apa? Gala mau ambil kertasnya dan langsung ditaruh di ini ibarat sampah, dia buang ke tempat sampah. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Galanya. Wah, pintar ya teman aku ya, pintar sekali. Nah, sekarang tepuk tangan untuk Gala. Wah, cerdas sekali teman aku yang satu ini. Terima kasih teman-teman, dan tepuk tangan sekali lagi untuk kakak tua Gala. Baik, ukurannya memang tidak besar teman-teman, tapi coba bisa lihat. Kita bisa apa dia? Wah, 1, 2, 3. Lagi coba sekali lagi dan 1, 2, 3. Lagi coba ke Adam dan tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Kareng Perut Putih. Burung-burung yang ada di hadapan sahabat aviari ini adalah burung yang sangat pandai berburu mangsa di udara, dan mereka termasuk golongan burung yang sangat pandai dalam menjaga kebersihannya, di mana mereka suka sekali mandi dengan air yang biasa disebut water bathing, berjemur di bawah sinar matahari yang biasa disebut sun bathing, dan juga bergelumur dengan debu yang biasa disebut dust bathing. Sekali lagi ya, Kang Kareng Perut Putih, salah satu burung hanbir yang tersebar di hutan Indonesia. Masih lanjut kenalan sama burung hanbir yang lainnya. Nah sekarang nih, saya minta satu orang dewasa boleh dari sini mah. Hati-hati langkahnya. Maunya sendirian aja. Oh iya nggak bisa. Oh ya udah, berarti mahnya ya. Kita butuh satu orang aja. Hati-hati ya ibu langkahnya ya. Oke, emang nggak bisa dititipin dulu bu? Iya, kayak. Nah, kan enak, ringan rasanya beban hidup ya ibu ya. Nah, sama ibu siapa? Bu Sri sudah lihat ya burung-burungnya tuh bertengger di tangan Kadam. Sekarang coba tangannya Bu Sri kayak gini. Kira-kira mau nggak ya burungnya bertengger di tangan Bu Sri? Dan ini dia burung hanbir yang akan bertengger di tangan Ibu Sri ya, betul ya? Biasa olahraga Bu? Oh bagus kalau kayak gitu ya. Siap-siap mana burung? Yuk kita lurus dulu ya. Dan kita lihat ini dia sang burung hanbir terbang. 1, 2, 3. Ada rakong badak hornbill terbesar di Indonesia. Burung hornbill yang ada di hadapan sahabat aviari ini adalah hornbill terbesar yang bobot tubuhnya bisa mencapai hingga 4.000 gram teman-teman. Cukup besar dengan bentangan sayap yang bisa mencapai hingga 2 meter. Disebut rangkong badak karena ada celah di paruhnya, itulah yang menginspirasi disebut rangkong badak. Dan ini dia burung yang mana jantan dan betinanya dilihat atau dibedakan dari matanya ya. Kalau merah ini jantan ya, kalau putih berarti dia betina. Dan tahu nggak teman-teman, sebagai pendalaman suku Dayak itu meyakini kalau rangkong badak ini bisa menjadi perantara pesan dari nenek moyang terdahulunya. Bu Sri gimana rasanya, berat nggak? Oh iya nggak berat ya, sekali lagi ya, masih berat beban hidupnya, jadi nggak usah dipikirin ya gini. Dan ini dia sekali lagi Sri dengan rangkong badak hanbir terbesar di Indonesia. Dibantu ya Kak Adam. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan kenalan sama burung hanbir yang lainnya nih. Gak cuman rangkong badak, kita juga sudah kehadiran sosok julang mas yang ada di hadapan sahabat aviari. Julang mas ini adalah burung hanbir yang punya warna kantung leher untuk membedakan jantan dan betinanya. Ada
yang biru, ada yang kuning. Nah, coba deh kira-kira. Nah, yang biru ini deh, yang di tangan Kak Adam. Jantan betina? Jantan. Wah, keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat Aviari. Sekali lagi jawabannya salah. Jawabannya yang jantan itu yang punya warna kantung leher kuning. Sang betinanya punya kantung leher biru. Setiap burung hornbill ini punya nih. Nah, ibu-ibu ini pasti senang nih dengarnya. Kenapa? Burung hornbill itu sangat setia. Jadi kalau dia sudah punya pasangan, walaupun pasangannya mati, mereka tidak akan pernah mencari pengganti lagi. Gimana? Keindahan yang kita saksikan seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Forest Show kami. Terima kasih atas kunjungannya dan terimalah salam hormat dari kami. Sampai jumpa. Yuk langsung mau foto-foto boleh nih sahabat. Burungnya baik. Oh ya udah. Ya, terima kasih. Kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2.
Thank you.